Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Well, a last meeting, last Thursday, when we had Zoom meeting, when we had Zoom class, I asked you to read this dialogue, and anyway, some of you made a mistake when you read this dialogue. Let me show you the example. For example, ketika Mr. Sharif minta kamu baca tulisan ini, beberapa di antara kalian, some of you, bacanya itu my. Anyway, ini bacanya bukan my, tapi may. May, bukan my ya. Okay, so right now I will show you how to read this one more time, and later on you have a job to do. So listen to me carefully. Whose pencil is this? Alif. Astaghfirullah, I lost my pen. Zaid, may I borrow your pen? Zaid, sorry, I only have one. Alif. Ja'far, may I borrow your pen? Ja'far, wait, take it. Samir, hey, I found a pen. Aisha, is this your pen? Aisha, no, that is not my pen. Samir, Ja'far, is this your pen? Ja'far, no, that is not my pen. Samir, Aisha, whose pen is this? Aisha, I don't know. Samir, Friends, whose pen is this? Zaid, I think that is Alip's pen. Samir, Alip, is this your pen? Alip, yes, that is my pen. Alhamdulillah. Okay, so itu cara bacanya ya, kurang lebih pelafalannya. Then let's go to the next page ya. Ini ada bahasa Inggris sama translationnya ya, dalam bahasa Indonesia. Astaghfirullah, I lost my key. Astaghfirullah, saya menghilangkan kunci saya, atau saya kehilangan kunci saya, atau kunci saya hilang. Sama ya. Jadi kalau kamu kehilangan sesuatu, kemudian mau mengumumkan, bilangnya I lost my bla 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 bla. Kemudian sebutin benda yang kamu kehilangan itu. Oke. Astagfirullah, saya kehilangan penggaris saya. Saya tinggal bilang Astagfirullah, I lost my ruler. Terus tadi ada kata-kata sorry, I only have one. Maaf, saya cuma punya satu. Terus kalau kamu menemukan sesuatu, terus kamu pengen mengumumkan, kamu bilang I found a blah blah blah. Hey friends, I found a ruler. Hey friends, I found some money. Hey friends, I found a book. Gitu ya. Nah, bla 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 dipakai kalau bendanya bisa dihitung. I found a pen. I found a ruler. Tapi kalau bendanya nggak bisa dihitung, pakainya some. I found some bla 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 gitu ya. Oke. Kemudian kadang pakai kadang pakai n. Kalau pakai n itu kalau bendanya bisa dihitung dan diawali dengan bunyi a, i, u, e, o, e. Nah, eraser diawali dengan bunyi i. Eraser. Bukan huruf ya, tapi bunyi. Ini diawali dengan bunyi i, eraser. Kan termasuk misalnya Syarif ulangi, kalau diawali dengan bunyi a, i, u, e, o, e, maka jangan pakai tapi pakainya an. I found an eraser. Gitu ya. I found an apple. Kenapa apple? Karena bunyi pertama dari apple adalah apple. Gitu ya, bunyi hidup.
Kemudian berikutnya, is this your bla bla bla? Nah, kalau nanya, ini jangan sampai kebalik ya. Kalau nanya, isnya di depan. Is this your book? Is this your eraser? Is this your ruler? Is this your bag? Nah, itu kalau nanya isnya di depan. Tapi kalau ngasih tahu, memberitahu, ya, this is your pen. Ini pulpen kamu nih. Nah, this is your book. Ini buku kamu nih. Nah, itu bukan kalimat tanya, tapi kalimat apa? Statement, kalimat pemberitahuan aja. This is your book. This is your pen. Nah, ini buku kamu. Nah, ini uang kamu. This is your money. Nah, gitu ya. Nah, kalau nanya, isnya di depan. Oke. Kalau bendanya dipegang atau dekat dengan kamu, pakainya this. Is this your book? Sambil pegang tuh kamu buku kan, bukunya. Kemudian kalau bendanya jauh, ya, misalkan kamu nunjuk mobil yang jauh dari kamu, terus kamu nanya, jangan pakai is this. Kalau bendanya jauh, pakainya is that. Is that your car? Is that your motorbike? Sambil nunjuk bendanya jauh gitu, ya, pakainya that. Is that your house? Apakah itu rumah kamu? Nah, kalau is this artinya apakah ini, itu ya. And one more time, kalau isnya di depan itu kalimat tanya, jangan kebalik, jangan this is your book, jangan, tapi dibalik, is this your book, isnya di depan kalau kalimat tanya. Oke, dijawab no, that is not my pen, yes, that is my pen, gitu ya. Terus kalau mau nanya punya siapa ini, gitu ya, misalkan kamu nemu buku, whose blah 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 is this, whose blah 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 is this. Kalau nemunya buku ya berarti whose book is this. Ingat isnya di depan, isnya dulu baru this-nya ya, jangan kebalik. Whose book this is, salah. Whose book is this, gitu ya. Whose itu artinya punya siapa ya. Whose book is this, buku punya siapa ini, atau disingkat aja buku siapa ini, gitu. Terus whose itu dilafalkannya, huruf W-nya itu nggak usah dilafalkan. You don't need to pronounce sounds w, w-nya nggak usah dilafalkan. Cukup langsung whose blah 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 is this, gitu ya. And then I don't know, saya tidak tahu. I think. Nah, kamu bilang I think kalau kamu ragu atau nggak yakin. Misalkan I think my mom is not at home. Kayaknya atau saya pikir, gitu ya. I think itu dipakai kalau kamu ragu dengan statement yang akan kamu katakan. Bisa pakai I think. That is Raju's pen. Nah, ini nih. Kalau kepengen bilang ini punya bla bla bla, ini punya si Anu, ini punya si itu, gitu ya, maka jangan lupa ya, nama, setelah nama dikasih apostrophe, means tanda petik, kemudian tambahin s. Jangan tambahin s-nya di sini, bukan, tapi di namanya. Misalkan mau bilang itu pulpennya Raju, maka bilangnya that is Raju's pen. Itu pulpennya Raju. Itu bukunya Maya, that is Maya's book. Itu penghapusnya Budi, that is Budi's eraser. Ya, Budi's eraser. Ya, cara bacanya gitu, ditambahin s aja di belakang nama tersebut. Well, yeah, I have a job to do. Sorry, I want to give you a job. I want you to make a dialogue. I want you to make a dialogue. Dialognya kamu ketik, jangan kamu tulis. No. Mr. Syarif khawatir I cannot read your handwriting. Khawatirnya Mr. Syarif nggak bisa baca tulisan tangan kamu. So I want you to type your dialogue. Topiknya tentang ya, kamu nemu sesuatu. Oke. Kalau di dialog ini ceritanya kan di sekolah ya, ceritanya di sekolah. Tapi karena kamu sekarang udah nggak ke sekolah, kamu belajar di rumah, so Mr. Syarif mau kamu bikin dialog lokasinya itu seolah-olah kamu di rumah, terus nemu suatu barang, oke?
and then kamu nanya ke orang-orang rumah, apakah ini punya kamu, apakah ini punya kamu. Terus masing-masing orang bilang, enggak, bukan punya saya, enggak, bukan punya saya. Nah, terus kamu nanya, punya siapa ini? Nah, oh itu punya punya itu. Nah, gitu ya. Misalkan sebutinlah nama adik kamu, oh itu punya Rehan misalkan. Terus kamu datang ke Rehan, Rehan apakah ini punya kamu, gitu ya. Bendanya benda-benda yang umum biasa hilang di benda-benda umum yang biasa hilang di rumah. Misalkan kunci, apa, buku ya, uang, dompet, tas, kacamata ya. So please make a dialogue ya. Dialognya minimal itu berarti nggak boleh kurang, minimal itu antara 3 orang. Minimal dialog itu antara 3 orang. Satu orang yang nemui benda, satu orang yang ditanya, apakah ini benda kamu, apakah ini punya kamu, apakah ini kunci kamu misalkan. Terus satu orang lagi ya yang punya benda itu, yang beneran punya benda itu. Oke. Boleh lebih dari 3 orang, boleh lebih dari 3 orang, boleh 4 orang, boleh 5 orang, tergantung di rumah kamu ada berapa orang ya. Mungkin ada kakak kamu ada 2, adik kamu ada 2, terus ada mama sama papa kamu, for example, ada your dad and your mom. Oke, and then kerjaannya kamu ketik ya, kamu ketik, terus kamu kamu save ya, kamu save itu dengan nama kamu dan nomor absen. Misalkan ngetik begini, selesai, kemudian kamu save. Oke. Kamu save-nya dengan kelas dulu, dengan kelas. Misalkan kelas 5B, kemudian nama lengkap. Misalkan Abdul Malik. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Kemudian nomor absen, misalkan nomor absennya 12. Kalau yang nggak tahu nomor absennya berapa, silakan tanya ke wali kelasnya. Nomor absen saya berapa, Pak? Oke? Itu cara save dokumennya ya. Kelas, nama lengkap, and then nomor absen kamu. Gitu ya. One more time. Diketik, kemudian di save-nya dengan cara seperti itu, kemudian isi dialognya minimal 3 orang, boleh lebih. Kemudian dialognya berapa baris, suka ada yang tanya begitu kan. Oke, kalau tanya berapa baris ya, minimal, sekali lagi minimal, coba kita lihat dialog ini ada berapa baris ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, minimal 10 baris, minimal 10 baris ya. So minimal 10 baris, minimal 3 orang, boleh lebih, diharuskan diketik. Kemudian setelah diketik jangan kirim ke WA, tapi di-upload di Google Classroom. Yeah, I think that's all for today. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.